I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanadi Prasetyo, kelas 7G. Di video kali ini seperti yang ditugaskan, yaitu mempresentasikan materi semester ganjil dan genap. Ruang adalah tempat baik keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas. Ruang dibagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Contoh indoor adalah ruang tamu. Outdoor contohnya pantai, pasar, ataupun kantin. Waktu adalah seluruh rangkaian saat proses pembuatan dan keadaan berada atau berlangsung. Contohnya peristiwa siang dan malam, dan perbedaan waktu. Interaksi antar ruang merupakan suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahannya, dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Interaksi antar ruang terjadi karena sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan titik koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujur. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak sebenarnya di permukaan bumi atau dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Letak astronomis Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, menyebabkan Indonesia adalah negara dengan karakteristik iklim tropis. Bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk muka bumi terbentuk dari kegiatan tenaga geologi, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Bentuk muka bumi dibagi menjadi 2, yaitu relief daratan dan relief lautan. Contoh relief daratan adalah gunung, bukit, sungai, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan contoh relief lautan adalah ambang laut, dangkalan laut, palung laut, dan gunung laut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di dalam masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadi interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dibagi menjadi 5, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati atau empati, dan motivasi. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu proses interaksi yang mengarah pada proses penggabungan atau persatuan. Untuk interaksi sosial asosiatif: 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi, dan 4. Akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan akibat timbulnya pertentangan. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan-perbedaan antar perorangan atau kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul akibat masuknya kebudayaan asing atau baru. Bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah pada perpecahan. Bentuk proses sosial disosiatif: 1. Persaingan, 2. Konflik, 3. Kontravensi. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik adalah usaha perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu melalui ancaman dan kekerasan. Kontravensi berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan yang disembunyikan.
Lembaga sosial menurut Peter L. Biger adalah lembaga sosial, yaitu suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kuenjoraningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsi lembaga keluarga: A. Fungsi reproduksi. B. Fungsi proteksi. C. Fungsi sosialisasi. D. Fungsi ekonomi. E. Fungsi afeksi. F. Fungsi pengawasan sosial. G. Fungsi pemberian status. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang persekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga ekonomi adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau terpenuhi agar tetap terjaga kelangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang banyak dan beragam dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu 1. Tingkat kepentingan, 2. Waktu pemenuhan, 3. Sifat, 4. Subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Contoh primer: pangan, papan, dan sandang. Contoh sekunder: mobil, motor, dan sepeda. Contoh tersier: berlian dan emas. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. 1. Benda ekonomi. Benda ekonomi terdiri dari benda ekonomi yang disediakan alam, contohnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan benda ekonomi yang diproduksi manusia, contohnya pakaian, rumah, laptop, HP, dan lain-lain. 2. Benda bebas, contohnya angin atau udara, sinar matahari. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. 1. Benda pengganti, contohnya kayu bakar menggantikan minyak tanah, roti menggantikan nasi, pensil menggantikan pulpen. 2. Benda pelengkap, contoh mobil dengan bensin, kopi dengan gula. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Benda produksi, contoh kayu untuk membuat beragam punture. 2. Benda konsumsi, contoh makanan, minuman, pakaian. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. 1. Barang mentah, contoh padi diolah menjadi beras, kayu diolah menjadi meja. 2. Benda setengah jadi, contoh mie instan diproses menjadi mie siap santap. 3. Barang jadi, contoh nasi, roti, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kelangkaan adalah tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan menimbulkan kelangkaan. Contoh-contoh barang yang pernah langka: masker, minyak, cabai, BBM, beras, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna manfaat suatu barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen dalam kegiatan produksi tersebut disebut produksi. Produk. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.
Orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Orang perusahaan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contoh, pembeli yang membeli barang telur di pasar atau supermarket. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan: harga barang, jumlah pendapatan atau penghasilan atau upah, jumlah penduduk, selera, perkiraan harga pada waktu yang akan datang, harga barang lain, hari raya, keagamaan. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pedagang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contoh, perusahaan retail sedang menawarkan atau menjual barang dengan memberikan diskon atau potongan harga. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran: harga barang dan jasa lain, biaya produksi, kemajuan teknologi, harga sumber daya, peningkatan jumlah produsen, harapan produsen. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contoh, pembeli yang membeli barang di pasar atau supermarket. Syarat terjadinya pasar: adanya barang yang diperjualbelikan, adanya penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya media komunikasi. Masa praksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Masa praksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praksara dikenal juga dengan masa prasejarah. Penyebaran agama Buddha di Indonesia. 1. Ajaran agama Buddha mulai di Indonesia diperkirakan pada abad kedua. 2. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di daerah Sepaga, Sulawesi Selatan, dan di daerah Jember ditemukan arca Buddha perunggu. 3. Di samping itu ditemukan pula arca Buddha dari batu di daerah Palembang. 4. Agama Buddha berkembang di Indonesia pada masa Kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Penyebaran agama Hindu di Indonesia. Letak Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra merupakan letak yang strategis bagi jalur perdagangan dunia, sehingga memudahkan masuknya pengaruh asing ke Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Teori-teori tersebut adalah teori Sudra, teori Waisya, teori Kesatria, teori Bahmana, teori arus balik. Ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia telah berhasil mengajak masyarakat Indonesia masuk memeluk agama Islam. Mengapa? Karena 1. Syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. 2. Agama Islam tidak mengenal kasta, sehingga semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang istimewa. 3. Proses masuknya dan penyebaran agama Islam berjalan dengan damai, tidak ada paksaan. 4. Penyebaran agama Islam tidak menghilangkan kebudayaan setempat.